Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Maria. Sepertinya sudah lama sekali ya aku nggak upload di akun ini, sehingga istilahnya tuh kayak akunnya berdebu ya guys. So mari kita bersih-bersih akun ini, kita isi lagi dengan konten-konten yang semoga bermanfaat untuk kita semua, termasuk untuk aku sendiri sebagai stakeholder. Pada intinya di video kali ini aku mau membahas tentang aplikasi jaminan kesehatan punyanya BPJS, yaitu namanya Mobile JKN atau disingkat dengan MJKN. Kalau secara teorinya, menurut berkas dpr.go.id, Mobile JKN itu adalah program jaminan kesehatan nasional yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia itu dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Pada intinya di aplikasi Mobile JKN ini itu sebenarnya membantu sekali ya untuk kita sebagai user atau sebagai peserta BPJS. Jadi dia memanfaatkan perkembangan teknologi, apalagi di masa sekarang ini sudah era digital ya, memanfaatkan teknologi itu dengan menghadirkan program yang namanya Mobile JKN. Apa sih Mobile JKN itu? Jadi dia itu adalah aplikasi yang diluncurkan langsung oleh BPJS Kesehatan yang bisa diakses melalui Android ataupun pengguna iOS. Nah, karena aku sebagai pengguna Android, untuk mendapatkan aplikasi Mobile JKN ini bisa didapatkan di Play Store secara gratis. Nah, untuk aplikasinya namanya ya Mobile JKN ya guys. Atau kalian bisa cari di Play Store dengan mengetik MJKN seperti ini ya, MJKN ya guys. Nah, ini aku baru aja install. Nanti aku mau menunjukkan ke kalian bagaimana caranya untuk daftar secara mandiri akun melalui Mobile JKN ini. Banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita akses melalui Mobile JKN ini. Jadi memudahkan kita untuk mendapatkan pelayanan secara administratif oleh BPJS ini sendiri ya guys. Yang pertama, langsung aja ya, kita download aplikasi Mobile JKN yang udah aku tunjukkan tadi ya, namanya MJKN. Kalian bisa cari aja di Play Store atau di App Store kalian bisa ketik Mobile JKN atau MJKN. Kemudian setelah kalian download, kalian bisa siapkan untuk identitas kalian dulu ya. Siapkan dulu identitasnya berupa KTP, kemudian nomor BPJS, sama nomor HP yang aktif dan juga bisa menerima SMS, alias nomor HP-nya itu harus ada pulsa regulernya. Karena kalau nggak ada pulsa regulernya, SMS OTP untuk konfirmasi kode di aplikasi Mobile JKN ini nggak bisa masuk ya guys. Oke, langkah pertama kita masuk ya ke aplikasinya Mobile JKN. Setelah kalian download, nanti tampilannya akan seperti ini. Kita ikuti aja langkah-langkah selanjutnya. Kemudian kalian siapkan ya data diri yang sudah aku sebutkan tadi. Nanti untuk detailnya akan aku tulis di description box. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Kalian bisa klik untuk masuk atau daftar. Kemudian bisa kalian ikuti untuk step-step selanjutnya. Sebenarnya aplikasi Mobile JKN ini user friendly ya, nggak begitu sulit kalau untuk orang awam, karena aku sendiri pun juga daftar Mobile JKN sendiri dari rumah. Kita sudah dimudahkan administratif oleh BPJS Kesehatan. Apa aja toh fitur-fitur yang bisa diakses di aplikasi Mobile JKN ini? Banyak ya, salah satunya bukan salah satunya sih, lebih ke di antaranya, satu, memuat identitas kepesertaan kita sebagai anggota atau peserta yang ditanggung oleh BPJS.
Nah, di situ nanti identitas kita akan memuat data-data pribadi kita ya. Makanya untuk Mobile JKN ini betul-betul pastikan bahwa data diri kalian itu aman dan jangan menyerahkan data diri kalian itu sembarangan ke orang-orang yang bisa saja menyalahgunakan data diri kalian itu. Oke. Selain data identitas, kita bisa ngecek Vaskes 1 atau Vaskes rujukan tingkat pertama pada akun kita. Jadi itu kan kalau sistemnya BPJS itu ya, kalau misalnya kita sakit kan nggak langsung bisa ke Vaskes rujukan tingkat lanjut. Yang pertama itu bisa ke Vaskes tingkat 1 dulu. Biasanya di Vaskes 1 itu kita akan mendapatkan dua pilihan. Kalau kita mau milih yang instansi yang seperti puskesmas atau klinik, itu nanti untuk dokter umum dan juga dokter giginya sudah satu instansi atau satu Vaskes itu. Kalau kita mau memilih yang dokter praktek mandiri, nanti akan dapat dua pilihan, yaitu kita bisa milih dokter praktek umum, dokter umum yang praktek mandiri sama dokter gigi. Sebagai contoh, aku Vaskes satunya itu dokter umum. Kemudian aku bisa memilih untuk Vaskes satu untuk dokter giginya di dokter gigi siapa gitu. Jadi kalau aku nggak ke klinik atau puskesmas ya, karena kalau ke puskesmas atau klinik jarak dari rumahku itu cukup jauh. Yang dekat itu adalah praktek dokter umum dan juga praktek dokter gigi. Kalaupun kita memilih vaskesnya yang instansi seperti puskesmas atau klinik, bisa, karena kalau di puskesmas atau klinik itu sudah ada dokter umum dan juga dokter giginya. Jadi cukup satu instansi vaskes satu itu aja. Monggo nanti kalian bisa memilih vaskesnya yang dokter praktik mandiri, dokter umum dan dokter gigi, atau kalian bisa milih ke instansi ya guys. Nah, selain bisa milih vaskes itu, kita bisa melakukan penggantian atau pemindahan vaskes ya. Semisal vaskes kalian yang sekarang itu jarak dari rumah terlalu jauh, atau kepesertaan yang ikut di dalam vaskes itu sudah terlalu banyak, atau kalian pindah alamat, kalian bisa pindah vaskes melalui aplikasi Mobile JKN ini. Ini sangat user friendly ya guys. Jadi sebenarnya Mobile JKN ini memudahkan kita sebagai peserta untuk mendapat pelayanan BPJS itu secara administratif. Seperti itu. Nah, nanti selain kalian bisa ngecek vaskes ketika habis rawat inap, nah itu kan ada yang namanya kontrol ya, kontrol pos MRS. Nah, itu kalian untuk kontrolnya bisa antriannya dari Mobile JKN juga. Sebenarnya nggak untuk rawat inap sih, rawat jalan pun juga bisa. Misal hari ini aku mau periksa ke vaskes dokter umum gitu ya, aku bisa daftarnya langsung melalui aplikasi Mobile JKN ini. Sebenarnya mudah. Jadi walaupun kita sudah mendapat antrian yang banyak gitu, kalau di aplikasi Mobile JKN-nya itu sudah banyak user yang mengerti dan mau pakai itu, sebenarnya kita itu sudah bisa mendapatkan informasi berapa banyak toh antrian yang ada di vaskes tersebut gitu. Masih banyak sebenarnya hal-hal yang bisa kita kulik dari aplikasi Mobile JKN ini. Nah, yang ingin aku sampaikan ke kalian adalah garis besarnya aplikasi Mobile JKN ini sebenarnya adalah aplikasi yang memudahkan kita ya guys. Jadi tidak mempersulit atau tidak membuat ribet ya istilahnya. Kalaupun kita mau mengikuti alur-alurnya, sebenarnya itu mudah, karena di zaman sekarang itu sudah banyak sekali instansi-instansi itu yang beralihnya ke pelayanan menggunakan digital sebagai basis pelayanan administratifnya. Karena sekarang tuh sudah
kalau di pelayanan kesehatan itu ada yang namanya rekam medis. Itu rekam medis sudah ditiadakan, jadi sekarang sudah memakai ERM atau elektronik rekam medis. Jadi sudah tidak pakai kertas, pakainya adalah aplikasi yang berbasis digital. Salah satunya yaitu mobil JKN yang seperti aku sampaikan tadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Next kita bahas lebih dalam ya mengenai mobil JKN, mengenai fitur-fitur yang lain. Jangan lupa untuk dukung channel aku dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Untuk kritik dan saran yang membangun sangat diterima. Mari kita sharing bareng-bareng dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.